Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue malu kalau begini. Balik lagi di Kaleng Rombeng. Biar rombeng nggak kaleng-kaleng. Oke. Gue yang jawab dari sekarang. Kali ini kita udah kedatangan Lisong bersisa. Ini tamu kita di Kaleng Rombeng edisi kali ini. Ya, apalagi kalau kita nggak ngobrol-ngobrol tanya soal seputar Lisong dan bandnya yang sangat legenda itu dia. Pokoknya gue idola gue banget, Mercy Bu. Dari lagu pertama gue idola gue. Yang mana lagunya? Lagu pertama Mercy itu apa saya? Tapi gue tahu gue hujan, gue dulu dengerin gue hujan. Malah hujan dengerin gue. Ada kan hujan? Ya, masih lawas tuh. Iya, gitu. Ya, Sok. Pokoknya sebelum vokalisnya lu dah, Sok. Jadi kan Ahmad nggak ada ceritanya Ahmad Dhani di kick dari Dewa. Iya. Nah ini Ahmad Dhaninya Mercy nih kali ya. Makanya kita undang. Jadi kita nih ntar band-band yang kita undang tuh Ahmad Dhaninya, Sok. Yang kita anggap ini yang merepresentasikan bandnya lah. Kalau yang full bandnya mungkin ntar di Acoustic Room. Nah, Mercy doang belum datang ke Acoustic Room. Personilnya nggak ada. Ya lu doang solo juga nggak apa-apa. Iya. Nggak apa kalau gitu. Selanjutnya ya. Ntar Acoustic Room jalan lagi. Oke. Ya udah, berarti apa kabar Song? Di mana? Udah lama nih lu nggak tektokan sama jauh dari segi konten ya. Terakhir kan di video yang banget. Iya, video band-band itu tuh. Ya, jauh banget. Ya sehat. Lagi apa ya? Lagi pusing mikirin buat besok aja sih. Jadi memang hektik di situ dong. Buat besok, ada udah tahu belum nih kira-kira besok Mercy dan Lisong mau ngapain nih? Nah, itu tuh, Sok. Ya apa ya? Jadi sebenarnya sih niatnya itu adalah promo album. Promo album, tiba-tiba jalannya ketemu buat tour. Ya udah bahas tour sekalian tour. 8 kota 2 minggu. Kota 2 minggu. Pokoknya selamat dulu nih. Akhirnya Mercy band The Jack pertama yang bikin tour keliling kota. Kayaknya band The Jack pertama ya? Apa sebelumnya? Bisa diamanin klaimnya? Menurut lu gimana? Kayaknya pertama, Sok ya? Iya kali ya. SA maksudnya itu kan sih? Kalau SA kan umum lah kalau itu. Oh iya, SA kan segmennya lebih agak luas dari Lebih luas lah. Band Bisa jadi kayak gitu. band Persija pertama yang mengadakan tour ke keliling kota di Jawa, Bali dan Lombok. Jawa, Bali, Lombok. Lu kenapa tuh akhirnya bikin tour terus maksudnya lu bisa berani gue bikin tour lah Mercy gitu. Latar belakangnya yang ada bikin terima dulu apa sih ya kan? Apa ya? Dulu gue selalu ngeliatin band-band luar kan kalau tour tuh sebulan full kayak gue sering nanya ini seriusan sih begini pengen deh gue. Awalnya kayak gitu, kayaknya memang harus setiap band harus tour sih. Setiap band tuh harus tour kan. Terus gue beberapa sharing juga salah satu cara band untuk menaikkan value-nya itu harus tour. Kayak gitu sih sebenarnya. Kalau ngomong value, Mercy udah di sekolah? Belum. Mercy masih band tradisional di. Apa menurut lo ini ibaratnya ini yang belum lo kejar di scene supporter gitu, karena lo udah punya semuanya di scene supporter terus tour belum gitu. Maksud gue dari segi basis masa lo aman lah gitu. Ini ujuk-ujuk doang apa bang sekali? Tadi lu bilang sekalian promo single apa? Album. Promo album. Album apa single? Album, mini album. Jadi akhirnya awalnya tuh jadi gue rajin nge-GM, bahasa GM tuh rajin colek-colek salah satu DJ di luar Jawa. Emang tuh tujuan gue dari awal itu gue pengen banget main di sini, gitu, apapun caranya. Gue sebutlah Jack Lombok. Ya mulailah tuh. Terus mainnya di Surabaya. Lombok dong. Rajin, satu hari gue ketemu sama salah satu anak Jack Lombok. Gue ngobrol, kayak dulu Mercy bikin album kan triggernya gara-gara di radio kan. Pasti siapa? Tiara nanya kapan bikin album, gue spontan bulan depan. Nah itu gue juga gitu. Kapan bang siap? Gue Juli. Juli. Serius bang? Iya Juli. Gue mikir-mikir Juli ya masih bisa lah tuh, saat itu posisinya 4 bulanan. Terus dia ngomong gini, bang kalau main di Lombok saya nggak main di Bali. Kalau gitu sayang kalau gue mau bikin tour. Ya udah bang sekalian aja tuh. Oh ya udah. Mulailah gue kejar-kejar tuh kota-kota yang memang pernah Mercy singgahin dulu.
Solo, terus Semarang, siapa lagi? Salatiga. Enggak, Salatiga tuh beda. Kebumen, Solo, Semarang, Purwokerto, ya eksternal pokoknya. Akhirnya Salatiga nawarin diri. Kalau Salatiga tuh dia beda sendiri, dia nawarin diri, dia mau bikinin. Oh ya udah, kebetulan sebenarnya tuh niatnya 11 kota 11 kota termasuk Pekalongan, Brebes, Tegal, sama Malang. Ternyata Malang nggak bisa, Brebes, Tegal, Pekalongan nggak bisa, akhirnya jadinya 8. Ya udah, akhirnya kekumpul semua, diteleponin pada bisa, dan gue nggak nyangkanya gitu, ternyata mereka mau gitu kan. Nah gue takutnya kan problem pertamanya adalah weekday. Yep. Weekday mereka juga kebingungan, kenapa nggak weekend, weekday ternyata mereka tetap survive tidak bisa. Karena kalau weekend lu harus nunggu seminggu lagi. Iya, seminggu betul. lagi. Berarti ini bukan karena pandemi kemarin, mungkin gue pikir karena pandemi lu udah rencanain dari lama, terus pandemi kehenti, terus begitu kelar pandemi jadi dendam lu. Enggak. Kelar pandemi gue bikin nih, dar segala macam. Bener-bener reaktif aja udah. Tiba-tiba ngomong sama Arbi namanya, ngomong Lombok, Juli, ya udah. Pas dia bilang itu sih, dia bilang sayang bang kalau di Lombok nggak main di Bali juga. Oh ya udah, benar juga ya. Udah. Lombok, Bali, dan kota-kota lain. Yang akhirnya lu kan, ya oke lu main di mana udah pernah, tapi kan kali ini agak beda nih karena kayak serangkaian gitu kan lu main kan. Tadi sempat lu bilang udah ngubungin anak sini. Di luar itu, so far yang udah lu lakuin untuk di masing-masing kotanya kayak persiapan lu udah ngapain aja? Ternyata wah pusing nih mikirin ini, wah kayak gitu pas kan ada kan? Iya benar. Udah lu udah ngapain aja so far? Jadi konsepnya adalah Mercy merepotkan mereka sebenarnya gitu. Oke. Gue bilang standar tuh ya, gue mau kesini lo mau nggak bikin acara gitu. Apapun segala profit lo ambil terserah. Bukan. Ya model-model tour band-band Iya. indie lah gitu ya, model gitu kan ya. Kalaupun ya buka-bukaan ya maksudnya. Kalaupun ada sangu, gue terima. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Gue bilang gitu kan. Yang penting gue punya tempat istirahat, gue bisa cuci baju, buat jalan lagi gue aman. Mereka akhirnya pada mau semua. Dan perbedaannya adalah dengan tour-tour yang pada umumnya, kalau di kota-kota ini mereka punya konsep sendiri. Jadi kayak di Solo kan dia bikin apa gitu namanya. Terus jadi berbarengan di flyer official gua ada, mereka juga punya acara sendiri. Jadi kayak lo kayak dari Lollapalooza lo ke kayak gitu. Jadi nanti ketika flyer timbul ya Mercy tulisannya ada tuh di summer kayak gitu doang sih tapi. Dan sampai saat ini semua kota sudah oke, sudah deal tinggal jalan. Jadi kayak ibaratnya eventnya udah ada, lu tinggal datang. Tapi lu juga punya rangkaian gue sendiri. Betul. Nih, ini acara gue. Berarti kalau yang mau nonton, teman-teman yang di daerah mau nonton itu tiketnya di bisa di tempat-tempatnya masing-masing. Betul. Gue serahin kayak gitu. Kayak Cikarang sama anak Cikarang itu acara The Jack? Enggak, Cikarang sama anak CF United. Itu apaan tuh? Komunitasnya dia. Oh. Nah, kan ada 8 kota. Itu 8 kotanya kan ya di luar Jakarta nih pasti kan. Gue mau nanya berapa kota acara The Jack, berapa kota acara umum atau gimana? Jadi di antara 8 kota itu 2 kota yang memang bukan yang bikin create itu bukan anak-anak The Jack, Semarang sama Bali. Oke. Semarang karena memang Mercy emosionalnya dekat banget sama Semarang. Jadi yang bikin di Semarang itu anak-anak dari teman-temannya Mas Adit, Pyong-Pyong. Iya. Terus kalau Bali, gue hubungan sama Bebangkang Oi dan Bali United gitu sih. Nah yang paling seru ya hubungin Bali sih sebenarnya karena apa ya, di Bali tuh gue sempet stuck karena gue kebingungan harus hubungin siapa kan. Tapi akhirnya gue pikir-pikir, aku coba deh improve, gue hubungin band Bali dan ternyata mereka mau gitu. Ternyata mereka mau. Mereka nawarin 2 titik, gue nggak bisa di 1 titik gitu-gitu deh. Akhirnya gue berkesan banget sih akhirnya. Ternyata Bali ini banget sama band-band Jakarta. Tapi lu nggak sih, lu nyadar nggak sih lu tuh punya sedikit pengaruh di lagu-lagu supporter Bali? Lu nyadar nggak? Nggak usah kegeeran. Faktor apa? Karena gue sedikit menyambungkan nih.
Karena gue pernah denger lagu yang demi lambang Bali di dada. Kalau itu semua supporter boy. Maksud gua demi lambang bla 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 di dada kan pertama dia. Oh iya. Demi lambang Monas di dada. Iya. Kenapa gitu? Gue jadi ketika gue lagi WhatsAppan ada omongan gitu, bawain lagu Feel of GBK ya. Loh, seriusan iya, begitu. Bawain aja lagu itu. Aku tunggu lagu itu. Akhirnya yang tadinya gue nunduk, akhirnya gue bisa tegak dikit lah. Tapi jangan sok nunduk aja. Iya sih benar. Gak baik kalau kamu kerja. Ya kayak. Enggak dong, tapi ke depan. Tuh. Tadinya kan gue pikir ketika gue di Bali ya udahlah, gue bawa background ska gue gitu kan. Iya, mungkin di acara dua kota yang netral itu lu pure skain aja lah. Aja kayak gitu ternyata. Tapi banyak juga ternyata yang nunggu lagu Mercy yang lain. Iya. Berarti lo ada 10 hari 8 kota boy. Cikarang, Purwokerto, Kebumen, Solo, Salatiga, Semarang, Bali, Lombok. Dan ini jadinya sehari-hari Sob. Iya. Lu yakin kuat Sob? Sarapan bubur. Enggak lah, kuat lah. Anak-anak udah gue suruh olahraga sekarang. Soalnya Iyalah, itu benar capek loh. Walaupun di kendaraan kita nggak ngapa-ngapain itu capek banget. Ya, tapi capek lah lu. Walaupun di kendaraan juga itu juga capek lu. Jalan jauh segala macam. Jalan jauh dan main walaupun main cuman setengah jam. Taruhlah cek alat 10 menit, main 20 menit tetap aja capek itu. Capek banget. Perkiraannya sih gitu pas. Jangankan kayak gini ya, maksudnya main di weekend aja Sabtu Minggu gitu. Itu udah bosan gue ngeliat lu anjir gitu. Apalagi apalagi ini kayak gitu sih. Ya nyikapinnya kalau gue sih ini sekarang udah minggu tenang nih. Lu jangan ketemu dulu ya. Biar nggak bosan selama bosan. 10 hari nanti. Lu jangan ngubung-ngubungin gua, lu aktivitas seperti biasa aja, nanti ketika udah hari H tanggal 17 baru kita ketemu lagi. Kayak ada masih terfilter. Ya, sebelum kita masuk ke soal Mercy nih, terakhir soal tour. Buat teman-teman yang mau cari tahu informasi di masing-masing kotanya, itu info selain memang tadi ada masing-masing gigs udah punya info sendiri. Kalau untuk Mercy satu sendiri bisa dicek di mana informasi yang terpusat soal summer ya. Official flyer sih harusnya timelinenya 2 hari lagi keluar sih. Jadi tuh bakal kita diinfo ketika di Cikarang flyernya yang ini, hubungin anak-anak ini, di Kebumen sama ini, Purwokerto sama ini. Itu ada di Instagram Mercy? Ada di Mercy. Mercy itu TKT. Instagram Mercy Jakarta. Iya benar. Baru gue lupa. Wah kacau lu Sob. Kacau. Gitu. Ini ngomong-ngomong Mercy Sob. Mercy itu dari tahun berapa ya? Kalau lu mah dari sebelum Mercy udah ngapain Sob ya? Sama iya. Gue sama Eno udah dari 2005 sama Eno sama Yuda tuh udah 2005 udah main. Jadi lu duluan sama Eno daripada sama Oneng? 2005 lu kelahiran berapa Sob? Gue angkatan Kobe Junior berapa sih? Berarti pas Kobonya ini berarti pas bikin band lu masih SD. Kobonya kocok kali lu. Itu ini beda. Ayo mas, gua 2005 tuh, oh iya oke bisa. Iya 2005, gua udah main sama Eno 2007 Mercy. 2007. Itu Mercy 2007 dengan personel yang sekarang yang sisa berapa orang Sob? Gua doang. Doang. Tinggal lu doang ya? Iya, gua doang. Lainnya ganti semua itu udah. Lainnya ganti semua. Dengan kesibukan masing-masing lah. Dengan kesibukan masing-masing. Itu bongkar pasangnya bertahap apa sempat hilang bareng terus akhirnya lu jalanin lagi? Alhamdulillah sih nggak pernah berhenti gitu ya, jalan aja terus. Gue pernah waktu main di acara Jack Scooter itu gue sisa berempat doang, drummer additional. Jadi pure gue cuma bertiga, gue Ivan sama Jojo, drum cabutan. Tuh fase terendahnya Mercy tuh di situ. 4 orang doang, buat band ska aneh aja sih. Kalau sekarang berapa orang? Lu Berenam. vokal, gitar. Gue vokal gitar, David gitar, additional bass Doni bass, Ganung di drum, Ivan di keyboard, sama Guntur di trombon. Oh Jojo masih sekolah? Tibon. Jojo masih sekolah. Guntur Tibon. Guntur Tibon. Kalau waktu itu kan vokalis Eno soalnya. Eno apa lu doang? Dulu Eno. Eno apa lu doang? Eno apa dibantu lu? Kayaknya lu juga itu ya, lu Dulu tuh sama Yuda. Dulu sama Yuda. Oh dulu malah lu bukan vokal? Dulu bukan vokal.
Makanya dulu cepet meledak ya, Sob. Terus udah akhirnya setelah dari lu ngapain tuh? Yaudah karirnya melejit dia. Kalau Eno kan sempat waktu itu pernah main bareng lagi ya walaupun udah keluar ya? Iya, enggak sih sebenarnya sih Eno itu Surprising dia act doang. iya surprising act. Dia kalau misalkan No bisa main nggak bisa, oh ya udah. No bisa main nggak bisa, ya udah main. Oh gitu. Gue tahu tipenya ke siapa. Kasar. Ya gitu. Lagi pula kan kalau ajak Eno itu, ya gue selalu bilang maksudnya Eno tuh orangnya orang rantau, workaholic banget. Dia tuh kalau kerja bisa 12 jam sendiri. Wow. Gitu. Oh itu apa? Dia security apa Sob? Iya. Kalau security 12 jam boy. Karena itu nggak sama workaholic, kalau security, kalau yang jaga toko gitu 12 jam. 12 jam ya. Iya tuh Eno gitu. Jadi beberapa momen aja dia bisa datang kayak gitu sih. Oke. Nah iya pas lu tinggal Eno, misalnya Eno cabut pasti kan yang tadi sempat di awal bilang ada penyesuaian. Waduh, harus gue yang nyanyi nih. Band kan kehilangan vokal kayak nggak banyak loh band yang kehilangan vokalis bisa tetap keren gitu, maksudnya tetap ada lah. Anggap kayak Naf kehilangan vokalis hancur. Ini nggak band-band gede ya? Iya, band-band mainstream dulu aja lah. Terus nggak usah yang gede-gede lah. My Name Is ditinggal vokalisnya, sekarang nggak begitu rame lagi gitu. Terus banyak lah gitu. Cuman ada sih beberapa kayak Rocket Rockers ditinggal Lucai, tetap gede dengan naskahnya gitu. Tapi Mercy pun bisa membuktikan itu kalau tantangan lu di awal terus akhirnya Mercy tetap konsisten walaupun vokalisnya ditinggal 2 vokalis inti lah tadinya. Enggak sih, sebenarnya tuh ada dulu Mercy saya namanya Tias. Tias itu orangnya keras banget, dia main trompet dulu. Dia selalu bilang tanamin nama gue, mau Mercy 2 orang pun jalan Song. Gitu. Pokoknya itu udah ketanam banget sih dia anak. Jadi mau 1 orang, mau sisa lo doang, udah pokoknya harus jalan terus. Akhirnya gue pakai itu terus. Gue pakai jalanin gimana apapun kendalanya. Ya gue anak pede lah ya. Nyanyi cuman tahu nada doang, fals iya, parah ya kan. Kacau. Tapi alhamdulillah kalau niruin lagunya Mercy cocok, soalnya kalau nggak lebih kacau. Tahu lagu Mercy kali gue bisa Bambang Pamungkas. Gitu akhirnya ya mau nggak mau lah, udah jalan lah. Akhirnya Tias waktu itu kemana? Akhirnya Tias married. Oh. Dia married, ya udah gue mutusin gantung trompet, bergaya banget. Drummer lo putus siapa? Osai. Osai kan keluar kota, dia ke Batam. Yang di Dubai, yang ke Dubai. Itu setelah Acil. Oh, itu udah kesenian. Iya. Itu Kukun. Oh iya, Kukun itu. Gitu. Oke. Kalau misalkan lu kalau Mercy kan manajer Mercy Oneng sendiri ya Sob? Iya. Dari awal manajer sih, dia kayak kontak. Ya harus manajer lah ya. Customer service sih. Tapi kan kalau lagi main yang ngurus-ngurusin Oneng. Kalau lagi main yang ngurus-ngurusin Oneng. Gitu. Lu nggak risih Sob? Maksudnya kan diikutin bini boy, biasanya ada yang diikutin bini terus risih gitu kan. Lu nggak mau diikutin, ya kan? Dia sekarang udah nikah Sob. Nikah di WhatsApp. Dulu tuh curhatan sebelum tidur tuh sering banget. Wah, nih kan lu Sob. Kita bahas. Dulu. Nih obrolan Homes. Dulu. Mitos dulu di Homes lama. Abis nemenin gue curhat malam, nikah. Dia dok nih, putus di gua. Iya, di Sob. Iya, dia doang nih putus di gua Sob. Biasanya yang tidur sama Bila di Homes kan nikah. Tidur sama gua enggak, maksudnya nemenin gua cerita malam-malam. Kacau. Malah putus di gua ternyata, aduh. Awalnya risih benar. Awalnya risih, maksudnya kan di acara kan freedom ya, maksudnya orang-orang minum khususnya gitu kan, udah nggak bisa gitu lagi, udah nggak bisa nongkrong lama-lama. Tapi ya makin kesini anak-anak tuh kayak nggak ada dia, betulnya gitu. Iya. Ibunya anak-anak. Iya. Bunda Yvette gimana sih? Iya, ya mau nggak mau kalau band emang harus ada yang ngurusin lah ya. Gitu. Jadi buat anak-anak lagi nongkrong nih, satu band lagi manggung, satu band lagi yang mau main gitu. Iya. Anak-anak tuh masih bisa ngobrol dulu. Kalau nggak ada Oneng nih, masih bisa ngobrol dulu. Tapi kalau Oneng, ini udah mau main, belakang panggung. Ya Bu, ya. Ada yang ngurus, ada yang galak lah ya. Ada yang galak. Emang harus ada yang galak sih, Ben. Nah, itu sosoknya bakal ke dia sih. Tuh, apalagi semenjak ada Sada, udah.
Ada. Nih lu di Reda Negara. lu lagu-lagu lu udah berapa album Sam? Satu album. Ini mau kedua. Kemarin mini album. Oh kemarin itu mini album ya? Mini album. Terus single. Single. Terus bikin album. Sekarang mini lagi. Single merit. Enggak, ini berarti ini nanti mini album. Iya. Di mini album ini ada berapa lagu? 5 lagu. Boleh diceritain Sob? Isinya apa aja? Ini nih. Nggak di spoiler tapi kayak apa yang membedakan yang kali ini sama sebelumnya? Wow. Jadi kayaknya gue pernah sering bahas di Homebase ya. Gue pengen bikin album tuh isinya tentang pemain-pemain. Gitu kan. Akhirnya kekunci lah dulu. Kayak gue ceritanya sama Agung deh. Gung, kira-kira pemain siapa aja Gung? Ismet, BP, Ramdhani, Andri Tani, Rohit enggak? Oh, bro. Ini antara Rezaldi apa siapa nih Gung? Yaudah Rezaldi yang pintar. Akhirnya kita bikin lagu Agung kan? Berarti satu lagi lagu Agung aja, kok lagu saya bang? Ya udah. Kalau lagunya? Kalau logo mukanya Agung gak tahu. Nah, ada. Itu lagu Agung. Tapi namanya gitu ya. Bikin lagu Rohitnya keluar. Bikin mau recording lagu Ramdhani ini, detik-detik lagu Ramdhani mau direcording keluar. Udah ada BP, padahal. BP udah pensiun ya? BP pensiun. Tapi udah keluar belum sih itu lagu? Udah sebenarnya Udah ya. sering dimainin, udah sering dimainin lagu Ramdhani. Tapi masih live sesi live. Iya, masih sesi live. Untungnya Waji nggak keluar nih, masih bisa lah tahan tuh satu lagu. Semusim sih enggaknya. Ya udah akhirnya gue potong jadilah judul albumnya itu dedikasi buat orang-orang. Nah satu lagu itu buat Agung, satu lagu lagi gue pengen bikin buat Bung sih sebenarnya. Tapi gue lagi belum nemu judul yang bagus kayaknya apa gitu. Tapi yang udah pasti kerangkanya itu emang buat Bung. Rambo, Commander. Enggak, maksudnya kan lagu itu 02. Iya, maksud gue kayak nyari judul untuk BP kan. Gue tuh apa ya, butuh berhari-hari akhirnya dapat OD. Oh, kayaknya OD bagus nih gitu kan. Maksudnya kata-kata yang di luar kebiasaan gitu kan. Kebiasaan Mercy tuh selalu kayak gitu, pengen ngeluarin kata-kata yang di luar kebiasaan yang ada aja, kayak keluar OD. Nah, buat Bung, gue lagi mikirin itu sebenarnya. Tapi ngomong-ngomong OD, gue jadi ingat. Akhirnya gue nemuin polanya. OD kan itu nadanya lu menggubah dari beberapa lagu yang udah ada tuh kalau lagu-lagu. Felt of Heaven Right dan segala macam. Maksud gue, ketika lu coba bikin satu lagu dengan nada yang udah eksis lagunya, pertimbangan lo apa sih? Kenapa pertimbangan lo kayak sera-sera? Kenapa waktu itu pertimbangan lu kenapa milih itu? Kalau Fate of GBK apa di? Felt of Heaven Right. Dan ya beberapa lagu lah yang lu gubah dari beberapa lagu yang udah ada, liriknya lu ganti. Iya, Felt of Heaven Right sama si kayak sera-sera dari. Maksud gue, ketika lu menimang-nimang nada ini enak lagunya, oke lah. Liverpool. Gerard, Stephen Gerrard. Iya, apalagi. Oh ini Liverpool semua ini. Oh iya, Liverpool semua nih. Tapi kan Gerrard dari Kesara-Sera. Gua doang yang Everton. Itu emang itu sih. Tapi kan kalau Rohit kan karena ada sosok Sada ya kan, dengerin Cocomelon kan, Cocomelon terus dia nyanyiin. Kalau Rohit Chan itu lagu Itsy Bitsy Spider. Oh iya. Iya kan? Itsy Bitsy Spider. Lu pernah nyanyiin soal itu? Lu dengerin Abdillah nyanyi bisa tahu itu lagu apa? Gua nggak pernah tahu. Kacau banget Itsy Bitsy Spider. Iya. Kacau banget ya kalau itu tuh. Gua kalau nggak salah awalnya denger dia nyanyi Itsy Bitsy Spider. Oh iya lu tahu itu di Cocomelon ya. Udah. Andre Tani ya. Lion Sleep Tonight. Iya. Ya gitu ada. Gara-gara Sada mau Cocomelon? Iya. Oh gara-gara Sada. Cuman bentar Sol, kan kalau di YouTube lu lebih dari 8 bar tuh kena tuh Sol. Iya. Pasti kena semua lagu. 7 bar. 7 bar. Kalau hukum itu 7 bar, lebih dari 7 bar kita kena. Tapi emang ketika gua upload itu gua nggak masukin aksen apa-apa udah. Soalnya pasti ya lagi gua udah kepotong sendiri sih ya masalahnya gitu. Memang walaupun kalau lagu luar potongannya gede-gede banget. Iya kan? Gue juga kayaknya YouTube jatuhnya buat apa sih bahasanya itu kalau itu? Promosi. Bukan generate apa? Organik. Ini iya. Organik aja. Masa organik lo yang memang bener nonton, nyari lu dan segala macam. Share aja.
Iya, soalnya kalau di share di YouTube walaupun nonton rame, kepotongnya banyak banget. Apalagi lagu-lagu luar kacau gue. Nah, kayak gitu, ya udah. Ini ada. Terakhir Andri gue gubah dari itu. Sebenarnya gue pernah ngomong juga ke Mas Bay, gue pernah nanya sama Mas Bay Kickers. Gimana pandangan dia soal lagu-lagu bola yang memang nggak berubah. Dan Mas Bay ngomong ini nggak masalah, memang semua band tuh begitu kalau khususnya supporter. Tujuannya apa? Biar gampang diingat song. Dari situlah gue udah nggak masalah. Gitu. Tapi pun dari lagu-lagu lu kan juga ada yang punya lu sendiri ya? Dari notasi sampai lirik. Ada. Dan tiap album lu ada tuh ya? Ada. Persijaku lagu sendiri. Terus lagu yang sekarang Ismet lagu sendiri. Terus lagu Agung lagu sendiri. Lagu yang biar pada tahu Agung itu siapa, Song. Agung adalah sahabat Song. Kuncen. Gimana, Song? Ceritain, Song. Agung apa ya? Inspirasional sih dia. Tapi Agung berangkat dari fans loh. Gua ngeliat Agung interaksi Agung Klisong tuh dari awalnya. Dia fans sama Mercy, belajar gitar. Iya. Jadi temen, jadi iya. Tapi sampai sekarang nggak bisa main gitar, Agung. Nggak bisa. Gagal ngajarnya, Nggak Song. bisa gitar. Jadi tuh bikin lagu Agung itu di home base. Oh, lagu Agung tuh di home base, baru keluar nanti. Jadi gini. Udah sempet dibawain pas live. Di tempat kita tidur tuh biasa di karpet. Tempat kita tidur. Gung sini Gung. Di bawah AC apa sampai Iya di boneka? bawah AC, samping boneka Piala Dunia. Belum bocor dulu. Oh iya. Gung sini Gung. Apaan bang? Tulis. Oke tuh kata-kata awalnya kan hidup di Jakarta, liburku nonton bola, gitu jual baju celana demi tim ibu kota. Terus sholat pun aku rajin, ngaji pun aku sering. Asik. Gitu ya. Demi Persija main. Iya. Tulis. Udah jadi nih lagu. Cepet tuh bang nggak bikin lagu. Iya gue misalnya udah kerangkanya udah ada. Udah tuh dijadi. Jadi bang rekam. Judulnya belum ada bang. Judulnya lagu si Agung. Lah lagu saya. Emang lagu buat lu. Ketawa-tawa deh tuh dia. Buset, gitu kan dia. Si Agung. Iya bang ya. Iya ya. Udah. Emang tuh lagu emang buat dia sih sebenarnya. Karena awalnya yang dia cerita itu, yang ketemu di jalan, dia naik motor sama temennya ketemu motor lain yang pakai baju tim rival, sama temennya dikejar-kejar, sudah buka baju. Terus si Agung ngomong jangan, nanti di akhirat kita ditagih sama Allah. Gitu. Gue anjir, nih orang kok begini banget. Dia aja kalau ditanya sama orang, lu di Jack mana, Gung? Jack online. Jack online. Kacau tuh orang polos banget. Dia lebih, lu kadar kecintaan lu nih anak-anak baru nih, contoh Agung. Bener aja, Jack mana? Jack online, bener. Bang, gua kalau di stadion ditanya lu di Jack mana, gua bilang di Jack online bang, di Jack online. Cinta banget dia bang. Itu salah satu gue bikin kayaknya aku harus bikin lagu. Sampai logo pernah Sang ya? Logo Iya. mukanya Agung. Iya, logo mukanya. Tapi lu berarti nada dulu apa lirik dulu? Gue nada dulu ya orangnya. Gue nggak bisa ngikutin lirik. Tipikal gue nggak bisa. Sepanjang lu manggung sana kemari yang paling lu bukan berkesan ya, paling lu ingat apa paling ini tempatnya. Atau lu pertama kali manggung yang, wih ternyata pada tahu lagu gua nih gitu kan, pasti kaget juga dong. Yang bekas banget lah gigs yang lu pernah datengin. Kalau paling nggak bakal gue lupain ya di Kapuk. Itu tragedi, bukan tragedi gitu ya. Bukan lagi. Itu sebenarnya cerita yang paling gue gak bakal gue lupa karena itu semua sampai Ivan pun kalau gue ceritain hal itu dia selalu ampun gue soal itu ampun. Jadi tuh di Kapuk itu kesurupan massal. Jadi channel misteri ini jadinya. Itu kesurupan massal apa? Gua nggak tahu ceritanya nih. Kesurupan massal Lagi main. itu udah terakhir, udah selesai main semua. Ulang tahun, acara ulang tahun. Kapuk. Terus gua sama Oneng tuh ngelihat satu cewek di belakang gua tuh lagi nyisir. Di panggung lu? Enggak, udah kelar nih. Oh, di depan. Lagi nyisir aja. Terus si Oneng bilang, "Bang, itu orang nyisir malam-malam di bawah pohon, nggak ngeri apa?" Benar, abis itu dia teriak-teriak. Wah, benar kejadian. Yang teriak-teriak siapa? Itu yang lagi nyisir. Oh. Cewek itu. Nyisir semuanya kesurupan, massal, terus di depan panggung ribut. Bener-bener ribut. MC siapa ya? Aduh, gue lupa MC-nya. Gue nggak inget deh pokoknya. Ribut. Jumat kali dulu, udah nggak? Terus Nggak tahu deh. nggak bisa keluar, sampai keluar pun itu sampai dikawal sama polisi.
karena jadi sebenarnya keluar itu harus beloknya ke kiri, tapi sama polisi diarahin ke kanan supaya muterin bandara dulu gitu, jadi memang lebih jauh. Nah ketika pintu dibuka, keluar dong nih, ayo cepat, oh iya cepat. Dengan bodohnya si Ivan nyalain motor, bensinnya habis. Kacau. Keadaan genting. Gue mau nolongin, gue takut, gue nggak nolongin tapi gue kehilangan keyboardis. Akhirnya keputusan gue tinggalin. Tadi Evan, bodoh. Akhirnya ada yang nolongin si Kipli. Lebak Bulus. Oh, Kipli. Kipli yang ya udah bang, ayo bang, disetutin sama Kipli. Dan itu pas isi bensin, dia nengok ke belakang, bu cepetan bu, kayak gitu. Itu yang paling gak bakal gue lupa. Itu tempat acaranya di tempat Di outdoor lapangan. apa? Oh, di outdoor. Memang posisinya itu gelap banget, gelap banget. Tapi situ gue gak bakal gue lupa karena saat itu yang undang kan si JJ. Oh iya. Di Kapuk kan. JJ tuh ini banget, baik banget sama Mercy. Gitu. Di awal-awal berdiri Mercy itu ya. Jadi termasuk yang support mulu kalau acara. Oke nih Sob, kalau dari Mercy dari 2007 sampai sekarang 2022 berarti udah berapa tahun nih? 15 tahun. 15 tahun menurut lu ada nggak yang masih gue pengen ini lagi nih, pengen ini kan kayak kalau manggung ke luar kota udah kesampaian tadi lu bilang lu pertama kali pengen ngerasain manggung ke luar kota, akhirnya kesampaian sampai tour sekarang sampai sekarang mau ke luar negeri. Terus lagu lu dinyanyiin banyak di stadion, mungkin impian buat gua rasa Rian Demasif aja juga mimpinya itu tapi nggak berhasil ya. Oh iya. Gua rasa banyak orang yang bermimpi lagu dinyanyiin di stadion. Mercy udah banyak lagu yang dinyanyiin di stadion. Apa yang belum target yang belum kesampaian buat Mercy lah? Main di panggung gede, PRJ. Enggak sih, sebenarnya kalau tujuan gua adalah ngebongkar dogma bahwa ada band bola dan ada nggak band bola, itu doang sih. Karena jadi gini, adalah event besar di Jakarta. Mercy, gue punya teman-teman juga di event itu, dan teman-teman gue inisiatif masukin nama Mercy. Event ska? Enggak, event gede di Jakarta. Ternyata di reject karena Mercy band bola. Loh, kenapa? Gitu. Itu udah lama. Iya udah. Dari situ gue kayak Acaranya udah nggak ada, apa masih ada? Masih ada. Kalau acara masih ada kita sebut Ya, apa? Synchronize? Enggak, oke gitu deh. Kalau kadang-kadang mungkin Jack Cloud kan gitu boy. Iya. Enggak, Jack masih main kok, Mercy main Jack. Oh, Jack Cloud Mercy main ya? Pernah main. Nah, kalau gitu dari situ tuh gue kayaknya enggak lah. Gue harus bisa memang kan salah satu pembuktiannya adalah bisa kok band bola tour di kota-kota lain tanpa mereka menolak. Lu band bola ya, lu band Jack, lu bola-bolaan nggak bisa kemana-mana, enggak bisa ternyata. Dan gue bisa dapetin kota-kota yang krusial pun menurut gue itu salah satu pembuktian aja bahwa band-band Jakarta itu sebenarnya mempunyai posisi yang sama dengan band-band lain harusnya. Justru kalau menurut gua kita punya itu loh, kayak kalau maaf nih ya, tapi zaman gua di Solo dulu ya, kalau lu udah main ke Jakarta tuh kalau main di Solo ya, lu keren gitu. Dan lu menang itu kan, kita nggak usah repot-repot, kita gampang main di Rossi kali, kita gampang kali main di Vicky. Vicky udah nggak ada kali sekarang. Kok gua masih nyebut tahu di Borneo dan segala macem lah gitu. Cuman kalau kita kan lebih gampang lah harusnya ya, karena kita udah main di Jakarta. Tapi kalau menurut gua malah itu sih, kalau untuk pembuktian mungkin salah satunya, lu setuju nggak? Yang penting rapi sih mainnya, ya nggak? Yang penting mainnya rapi dan konsisten dari band itu. Karena akhirnya kalau main di luar tuh ditabrakin dengan band-band yang ada gitu. Maksudnya kalau oke lah kalau main di acara The Jack, lu main nggak usah nyanyi juga, yang nyanyi banyak gitu. Lu main nggak rapi juga ntar dinyanyi nama anak-anak gitu. Cuman kan PR-nya lu main rapi. Dia main musiknya rapi walaupun Lisong agak kurang lah ya kalau suara. Cuman kan musiknya Mercy rapi kalau main. Iya sih, paling rapi dibanding, ya maksudnya ya rapi lah. Rapi lah gitu. Ya sebenarnya itu sih salah satu pembuktian bahwa band-band Jakarta khususnya band-band bola tuh sebenarnya punya kualitas yang nggak perlu diraguin. Iya. Ih, gila lah, masalah 2019 kita main di J Expo kita bisa datengin 4.000 orang.
gitu loh. Dengan Itu kalau dari segi masalah ya. iya, maksudnya harusnya sih nggak ada lagi tuh segmentasi bahwa ini band ini band ini kayak gitu sih. Gue pengen bongkar itu aja sih sebenarnya. Oke lah, sukses turnya, sukses mini album ya. Mini albumnya apa tadi? Dedikasi. Dedikasi terus turnya Cikarang, Semarang, Salatiga, Purwokerto, Kebumen, Solo, Bali, Lombok. Di 10 hari dari tanggal 17 Juli sampai 31. Oh, baliknya nyampe Jakarta lagi tinggal 31. 31 langsung ke Cikampek. Oh, tapi bukan Tapi rangkaian bukan tuh. rangkaian. Sehat-sehat ya pokoknya Mercy dan Terima kasih. Semoga Sada juga lancar ikut perjalanan. Sada ikut nggak nanti? Betul. Wah, moga-moga Sada juga nggak rewel. Iya. PR itu kan pasti. Iya, dulu lincah banget gitu anak. Kalau jalan-jalan 2 hari 3 hari senang, kalau udah 10 hari bisa jadi bete dia gitu. Iya. Ya udah, sampai sini dulu edisi Kaleng Rombeng di edisi ke-6 kali ini. Ini lu band pertama yang datang sini nih, makasih Sam. Thank you banget Sama-sama, Sam. terima kasih. Walaupun satu yang gua tagih, belum main di akustik Iya, room. ayo. Setelah Sukses. Iya, habis itu pokoknya main di akustik room. Ya udah, sukses turnya Song untuk teman-teman yang lain, ikutin terus dan sampai jumpa lagi di edisi Kaleng Rombeng selanjutnya. Ya kalau berkenan dukung platform-platform kita ada di YouTube apa di? Di Jak Online Channel, Terus kalau Spotify, di Jak Online juga. terus Instagram kita, Instagram Jak Online Jak Online 01 dan Twitter. di Jak Online. Ya itu aja sih. Makasih buat teman-teman yang Tiar. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin dari awal sampai detik ini. Ya, kita ketemu lagi di edisi. Pokoknya kita ganti-ganti lah tamunya ya. Ini Iya. mungkin nanti bisa jadi band-band lagi atau siapa, bisa jadi yang lain-lain. So kemarin Korwil. Ya udah. Ini Udah. band. Udah. Udah. Aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack. Oh, iya.